Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat tamu dari Kudus. Beliau minta diantarkan ke kakeknya Sunan Kudus. Nah, hari ini kita ada di lokasi makbarah kakek daripada Sunan Kudus, yaitu Khalifah Husain, atau kalau kita kenal di manuskrip Wali Songo itu beliau disebut sebagai Sunan Mertoyoso ing Bangkalan Nagari. Nah, Mertoyoso ini kemudian sekarang menjadi istilah Mertajasa kata orang Madura. Jadi dulunya Mertoyoso menjadi Mertoyoso ya. Jadi beliau adalah Sunan Mertoyoso. Jadi sunan-sunan dahulu itu dikaitkan dengan daerah tempat tinggalnya. Contoh misalkan Mbah Sunan Ngampel Dento, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria di Gunung Muria. Nah, beliau karena ada di Mertoyoso, beliau dinamakan Sunan Mertoyoso. Nah, komplek beliau masih batu batanya ini besar banget ini. Jadi kalau panjenengan lihat, ini masih asli ya, masih asli, belum itu tuh semuanya itu. Ini masih asli. Jadi ukurannya ini kalau sekitar 15 cm. Panjangnya ini sekitar 40 cm ya, 40 cm, batu bata besar. Nah, kita lihat ke gerbang beliau ya. Ke gerbang beliau. Nah, ini masih sekarang sudah mulai dirawat ya. Sekarang sudah mulai dirawat. Jadi ada dua gerbang. Yang sebelah sini namanya Kiai Nenggolo. Nah, yang sini namanya Kiai Aluguro. Nah, ini kayunya. Tapi sekarang kayunya ini kayunya masih ada yang masih ini asli ya. Jadi asli ya. Ya, serat seperti yang di gerbang Menara Kudus. Ya, jadi zaman Majapahitan. Jadi ini asli ya, kuno. Jadi oke, kita akan masuk ke komplek beliau. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita seperti ini ya. Jadi ini batu batanya masih kuno. Nah, ini lebih kepada era Majapahitan. Kalau yang ini batu bata ya. Kalau biasanya di Madura itu kan dari batu gamping. Nah, ini yang batu bata ini coba didekati. Ini sudah aus batu batanya. Jadi ukurannya besar-besar. Jadi sudah aus. Jadi kita mendapat tamu dari Kudus gimana? Jadi orang-orang Kudus nanti kalau ziarah ke Syekh Khalil ya, di belakang masjid beliau ada ini makam dari kakek Sunan Kudus. Ini kita lihat dari masjid Syekh Khalil dan makbarah beliau ya. Guru dari para ulama-ulama di Nusantara ini, orang Kudus ini. Assalamualaikum warga Kudus. Saya di makam Sunan Martayasa Khalifah Husain, kakek dari Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus saya Ja'far Shodiq bin Syarif Sabil Sunan Ngudung bin Khalifah Husain bin Ibrahim Maulana Ishak. Jadi di sini makam kakeknya Sunan Kudus. Bagi warga Kudus yang ada di Madura, bagi turunan Sunan Kudus yang ada di Madura, turunan Sunan Kudus yang ada dimanapun yang ada di Kudus, kalau pas kebetulan ziarah ke Syekh Khalil, silahkan mampir ke Sunan Martayasa. Ditunggu doanya gitu. Oke, mari kita. Nah, ini kalau ini tipe Majapahit ya. Jadi batu batanya besar. Nah, kalau gini ini biasanya di kerajaan-kerajaan Madura. Kerajaan Madura ya batunya begini. Lebih batu gamping putih gitu. Iya. Jadi ini sudah aus semua ini. Ini sudah aus. Sudah batu batanya sudah aus semua. Nah, oke. Kita masih terus ini batu bata kuno, pemakaman komplek daripada Sunan Mertoyoso. Ini batu batanya masih asli semuanya, masih apa namanya? Kalau nah ini gerbangnya coba dilihat ya, gerbangnya itu. Jadi masih ini. Nah, ini satu komplek dengan Pangeran Monconegoro. Pangeran Monconegoro ini pernah menjadi kami tua di Belega. Di Belega. Belega mana itu, Kiai? Belega ini di daerah Bangkalan juga sekarang. Jadi dulu sebelum itu Raden Aryo Suroloyo kemudian digantikan oleh siapa namanya, Monconegoro. Mari kita ke makbarah Khalifah Husain dulu. Nah, di komplek ini ada
beliau Kiai Abdul Latif dan juga Kiai Asror dan Kiai Kafal. Nah, Kiai Abdul Latif ini adalah ayah daripada Syekhona Khalil. Nah, beliau masih dicatat di manuskrip-manuskrip ya, Kiai Kafal, Kiai Ari, Kiai Mertaja, terus juga daerah Sempilengan ini juga semuanya ini satu grup juga ya, dicatat di manuskrip, terutama di manuskrip di leluhur kami. Beliau masih ada manuskripnya. Jadi di sini adalah peninggalan purbakala ya, masuk apa namanya, cagar-cagar budaya, karena ini adalah bangunan yang kuno. Sekarang kita ke makbarah beliau. Jadi beliaulah yang disebut dengan Khalifah Husain. Nah, Khalifah Husain ini sebelum diangkat menjadi wali, di manuskrip yang ditulis oleh leluhur kami, beliau itu bertapa di Gunung Jati. Gunung Jati di sini ada Gunung Jati. Ya, Gunung Jati sekarang jadi tempat wisata, apa namanya, kolam renang Gua Pote. Nah, sebelum beliau menjadi wali, beliau bertapa di Gunung Jati, kemudian beliau diangkat menjadi bagian daripada Wali Songo ketiga itu. Jadi periode, karena Wali Songo itu ada periodisasi ya, periodisasi ya. Jadi beliau dengan istrinya, dimakamkan dengan istrinya. Jadi ini adalah salah satu Wali Songo periode awal. Jadi beliau Khalifah Husain ini didampingi dengan dimakamkan dengan istri beliau, yaitu Nyai Ageng Tondo atau Nyai Gede Tondo. Beliau berdua adalah kakek nenek daripada Sunan Kudus yang ada di Kudus. Jadi beliau Khalifah Husain punya anak Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung punya anak Sunan Kudus yang dimakamkan di Kudus. Nah, jadi kakeknya Sunan Kudus ada di Madura ini. Nah, siapa beliau? Beliau adalah juga paman daripada Sunan Giri. Sunan Giri Ainul Yakin. Iya, Ainul Yakin. Beliau adalah pamannya karena beliau adik langsungnya. Jadi pas di bawahnya memang. Jadi Maulana Yakub itu punya adik namanya Khalifah Husain. Oh, berarti ayahnya Sunan Giri itu Maulana Yakub. Maulana Yakub. Maulana Yakub itu anak daripada Maulana Ishak. Nah, jadi ini jadi komplek ini adalah komplek yang tua gitu ya, luar biasa di daerah sini ini. Nah, jadi ini pemakaman paling awal di Martajasa. Jadi ini makam daripada Sunan Pertoyoso. Sebetulnya di Bangkalan ini ada dua, satunya adalah Sunan Maloyo atau sekarang terkenal dengan Melajeh. Jadi ini salah satu contoh, misalkan nisan yang masih bagus ini. Jadi ini bertuliskan La ilaha illallah ya. Jadi, nah ini tahunnya masih ada ini. Ini. Maulud apa tanggal berapa itu? 1000 berapa ini? 1200. Berapa itu? Maulud. Sekarang kita memasuki komplek pemakaman daripada Pangeran Monconegoro. Jadi ini, jadi
pagar-pagar di zaman kerajaan seperti ini di zaman dahulu. Jadi kalau di Madura ya, bahkan Madura ini pernah punya istana yang megah, super megah. Ketika zaman Cakraningrat II ada di Tunjung Sekar Kedaton. Jadi pasca pindah dari Sampang itu kemudian membuat istana baru yang megah, sangat megah. Megahnya bagaimana? Luar biasa, dikelilingi oleh sungai buatan. Jadi, nah pagar-pagarnya itu sangat-sangat tinggi. Ya model-model gini ini, tapi versi pendeknya. Jadi ini di atasnya batu bata merah, di bawahnya adalah batuan biasa. Nah kita lihat, silakan itu gerbangnya ini, gerbangnya Pangeran Monconegoro. Ini gerbang dari di zaman dahulu ya. Jadi semennya zaman dahulu itu dari apa? Coba kita lihat. Seperti ada sekamnya, sekam. Jadi campuran sekam zaman dulu. Belum ada semen, jadi perekatnya dengan sekam dulu. Ini adalah suatu teknik bangunan yang sangat kuno, tetapi memang dari sekam untuk merekatkan apa namanya. Nah kita ke beliau. Mari masuk makam. Assalamualaikum. Seperti ini apa namanya, ini contoh nisan kuno ya yang masih awet sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nisan-nisan sangat besar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau jadi, nah kita ke komplek makam Sunan Pangeran Monconegoro. Jadi beliau Pangeran Monconegoro atau Kiai Mas Bagus Aryo Monconegoro. Ini zaman kerajaan apa ini, Kiai? Bangkalan, masih kerajaan Bangkalan, Madura Barat. Oh, Madura Barat. Jadi ini ada apa namanya? Kiai Mas Bagus Aryo Monconegoro. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum Sebentar, warahmatullahi Kiai, sebentar. Ini tolong ya warga Kudus dipopulerkan ya, diviralkan kalau makam kakek Sunan Kudus Khalifah Husain itu di sini, yang diakui diisbat oleh Mamlakah Maroko itu kakek jalur laki-laki ya. Sunan Kudus itu Khalifah Husain, makamnya di Mata Jasah sini. Tolong ya dikabarkan ke seluruh rakyat Sunan Kudus ya. Itu Kiai ya. Dan oh iya, saya ucapkan terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk semuanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.